Brio Satya facelift yang kali ini Gen 2 ya, kita sebut Brio DRL, Satya DRL. Karena apa? Karena kali ini di Gen 2 facelift akhirnya dapat DRL nih. Ini kontaknya on ya, makanya kunci di dalam ya. Kalau yang sebelumnya, yang sebelum facelift Gen 2 ada LED strip di bawah sini, tapi itu bukan DRL, mesti nyalain lampu kecilnya. Jadi ini kita popularisasi aja ya, namanya Brio Satya DRL gitu. Sahabat Drive Indonesia, ini adalah Brio Satya facelift tahun 2023-2024 ya, penggunaan 2024. Ini kuncinya masih kunci mekanis begini ya, belum kunci yang remote start gitu ya, tombol start gitu. Kangen juga nih starter mobil pakai kunci yang begini. Ya, AC-nya kita nyalain. Nah, secara eksteriornya sebetulnya si Brio Satya DRL ini ya, faceliftnya agak kelihatan tapi nggak terlalu banyak sebenarnya. Kelihatan sih nampak tapi nggak terlalu banyak. Yaitu pertama apa yang langsung terlihat adalah bagian eksterior depannya. Paling terlihat perbedaannya yaitu dari desain bumper. Desain bumpernya ini berbeda dengan yang sebelum facelift, yang sebelum DRL. Jadi yang lama itu frame fog lampnya itu mengikuti bentuk bumper begini. Yang ini mengerucut ya, langsung mengerucut. Dan tadinya di sini ada fog lamp untuk yang sebelum facelift, yang ini malah jadi nggak ada. Jadi kalau nanti mau ganti fog lamp seperti yang tipe RS, misalnya tipe RS mendapatnya fog lamp mini fog lamp nih, jadi mesti diganti sama frame-nya kalau mau pasang fog lamp untuk di tipe Satya yang Satya DRL ini gitu ya. Kemudian ada perbedaan lagi di sisi grillnya, terutama adalah perbedaan di chrome-nya ini. Chrome-nya menipis, bagus sih. Drive Indonesia merasa ini lebih sporty ya, grillnya jadi lebih tipis begini. Dan kesan hitamnya ini menebal, jaring-jaringnya pun terlihat lebih sporty ya, jaring-jaring grillnya ini ya. Ini desain baru untuk grill yang Satya DRL ini, dan terutama perbedaannya tentunya adalah di DRL ya. Kalau yang lama ini yang sebelum facelift ada LED strip di sini tapi lampu kecil. Ini cuma jadi kayak chrome garnish atau silver polish garnish begini. Sementara yang lampu kecilnya pindah ke atas sekaligus menjadi DRL seperti itu. Sayangnya lampunya memang masih halogen, tapi kalau yang beli Brio Satya mungkin masih nggak terlalu keberatan karena pasti menganggap Brio Satya ini adalah seperti buku gambar yang akan mereka kreasikan seperti itu. Untuk lampu sein juga masih halogen, tapi overall desain depannya memang lebih keren ya, walaupun sayangnya sekarang menjadi tidak punya fog lamp untuk Satya DRL. Nah, kemudian dari sisi sampingnya ya, sebenarnya perubahannya tidak banyak nih dari sisi samping, tapi nampak sekali yaitu perbedaan di velg. Velgnya ini menjadi lebih elegan. Yang sebelumnya kan cuman seperti silver biasa aja. Ini menjadi two tone silver polish semi chrome begini dengan warna hitam gloss ya. Seperti sebenarnya mirip-mirip dengan desain Calya punya velg two tone, tapi kalau Calya 7 spoke, yang ini Drive Indonesia menghitung 6 spoke ya. Dan untuk ukuran bannya masih 175 65 ring 14, tidak banyak perbedaan dari yang tipe sebelum facelift ya. Tapi yang kali ini memang jujur terlihat lebih elegan ya, agak sedikit lebih menyerupai mungkin Jazz RS yang GK5 ya sebelumnya ya. Jadi lebih kelihatan pantas lah untuk berada di kota-kota besar gitu ya. Nah, untuk bagian belakangnya sebenarnya mohon maaf nih, perlu dikatakan dengan jujur, perubahan di belakangnya hampir tidak ada. Kalau boleh dibilang ya, memang yang paling terlihat belakangnya cuma dari velg itu aja ya, dari velg two tone ya, dari yang belakang. Tapi ya kita bahas aja lah, belakangnya ini desainnya masih seperti yang Satya Gen 2 sebelum facelift, menggunakan lampu rem yang seperti model-model Civic hatchback tahun 2003, 2002 gitu ya, seperti itu setelah Vario gitu ya. Dan kemudian untuk tipe E ini mendapatkan antena shark fin. Ya, lain-lain daripada itu sebenarnya hampir sama dengan Brio Satya yang Gen 2 tapi sebelum facelift. Kalau belum nonton reviewnya juga ada di sini ya. Untuk bagian lampu perlampuannya ya memang lah, untuk lampu belakang ini semuanya lampu masih halogen ya. Untuk lampu senjanya juga masih halogen. Kemudian coba di rem. Nah ya, lampu remnya juga masih halogen seperti itu ya, masih bohlam. Lampu mundur dan lampu seinnya juga masih halogen. Ya memang dalam aspek ini masih sedikit konvensional untuk Brio. Nah, untuk segi permesinan, si Brio Satya DRL facelift ini untungnya ya, boleh dibilang untungnya, masih mempertahankan ya salah satu keunggulan dia, yaitu mesin 4 silinder ini ya. Satu-satunya CGC yang masih bertahan menggunakan mesin 4 silinder. Ya, mesin ini adalah L12, sama dengan Brio Satya yang sebelum facelift ya, Gen 2 sebelum facelift. L12 1200 cc 4 silinder menghasilkan tenaga 90 horsepower di 6000 rpm.
Torsinya ya cukup lah, 110 Nm di 4.800 RPM. Ya memang sih mobil ini tidak seirit yang lawannya yang 3 silinder kalau boleh bilang ya. Masih kalah tipis lah kalau soal irit. Tapi kalau untuk kehalusan mesin nggak diragukan lagi nih, si Brio ini ease of use dan kehalusan mesinnya ini nggak diragukan lagi gitu ya. Nah yang kali ini unit ini mated dengan transmisi CVT ya, CVT. Jadi versi Matic-nya ini adalah CVT. Kalau mau cari yang 5 speed manualnya masih ada Brio Satya yang 5 speed manual, tapi untuk unit yang ini mated dengan transmisi CVT yang bisa membuat mobil ini kalau jalan di tol masih bisa mendapatkan highway zen-nya lah. Artinya RPM masih bisa cukup rendah kalau misalnya kita jalan di kecepatan highway speed seperti itu. Untuk bagian bawah kap mesinnya nih Honda cukup royal juga ya. Jadi di sini ada peredam walaupun cuma setengahnya, tapi untuk level LCGC ini cukup royal. Diberikan peredam setengah begini, dan di sini ada air duct untuk mengarahkan angin yang masuk dari grill menuju ke air intake situ. Jarang ya, maksudnya nggak banyak ditemukan di level-level mobil city car atau LCGC under bonnet ya, kap mesin di bawah kap mesin yang cukup sekompleks ini. Serius loh? Intake-nya kayak Iyalah. Mau dibilang intake juga bukan intake sih, tapi apa sih ini? Air duct gitu. Ya air duct kayak cold air intake ya. Cold air intake. Iya, kayak cai gitu. Ya tapi royal kan, maksudnya Ya, apa? visionaris sih. Visionaris. Iya. Ya maksudnya di level beda. Brio yang ekonomi car ini masih ada seperti ini ya, maksudnya LCGC. Ya biar efisien di engine-nya juga kali, dan nggak ngabisin tempat di atasnya. Biasanya di ini, biasanya ada kayak Jadi nyambung intake di sini kan. Ya makanya lucu kan, di level Brio Satya LCGC yang masih di bawah 200 juta masih mempertahankan ini gitu. Padahal kalau nggak pakai ini pun sebenarnya mungkin apa ya, masih bisa mengirit budget pembuatan lagi gitu, tapi Honda masih mempertahankan Ya, biar ini. lebih ekonomis lah di. Lebih ekonomis sih, pasti lebih irit juga, lebih responsif juga mesinnya ya. Udah, masuk ah, panas. Ya udah, sekalian lu review ya belakangnya ya. Jin kursi belakang ya. Ya, Buka kacanya lah biar terang lah. kecil banget. Iya, kacanya masih nyanggung sepertiga begini. Iya, karena dia ada bagian begini. Ada satu lagi yang sebenarnya gue sebel tau gak? Tunggu sebelum lu review dalamnya ya. Ada satu lagi yang sebenarnya gue sebel. Seberapa mahalnya kalau lu mau ini nih, apa, stikerin pilar B ini? Oh, biar warnanya nggak satu warna doang. Iya, meskipun LCGC ya, mohon maaf ya, tapi boleh lah itu di stikerin kan apa ininya. Ada ide orang-orang mau stikernya sendiri biar beda gitu kan? Kalau gua sih, kalau Review Indonesia yang beli Brio Satya ini nomor satu pasti yang nggak mungkin nggak dilakukan adalah ini, pilar B ini pasti di stikerin. Ya. Stikerin hitam dong. Ya nggak tahu ya masing-masing ya, tapi kalau Review Indonesia sukanya yang itu. Bisa di cost biayanya biar lebih Irit murah. cost berapa banyak sih? Irit cost udah. Jangan nentang saya soal yang itu pasti lebih bagus. Setuju nggak itu lebih bagus? Ya bagus sih, tapi kan menghemat tuh, nggak usah. Udah review interior. Oke. Bedanya nomor satu kayaknya Ini dia udah full black sekarang ya? full black ya. Iya Full benar. black terus sama motif Motif joknya kursi. udah berbeda sama yang lama nih. Iya benar. Ini bagus nih. Lebih garis-garis gitu ya. Lagi Yang lebih- lama kalau nggak salah joknya masih warna beige. Beige. Bener ya? Atasnya juga beige. Bener kan ya, kamu ahli Honda juga kan? Iya. Di Indonesia kamu ahli Honda. Ya mobil kesukaan saya juga Honda sih. Iya. Nah di belakang sini jadi joknya warna hitam Lebih begini, berwarna apa Steel bermotif dada. garis-garis. Sudah mendapatkan 3 headrest, ya sama sih, sama Satya yang sebelumnya juga 3 headrest. Sama kalau nggak salah ada perbedaan di langit-langit. Langit-langit. Langit-langitnya ini menjadi warna abu-abu ya. Abu-abu. Kalau dulu Tadinya beige. warna beige. Iya. Sama. Nah coba kalau posisi duduk, Sisel kita coba. waktu itu Dev Indonesia masih sendiri, sekarang sudah bersama kamu. Yang tingginya 181. 181, beratnya Sekian dah. sekian, agak ringan Pas. dikit. Ya untuk 181 cm, di depan posisi kira-kira mengemudi Dev Indonesia 176 cm. Si Om Jin kursi belakang ini yang tingginya 81 cm masih memiliki ruang Space kaki. Ada space dengkul, 3 jari. 3 jari lah. 3 jari ya, 3 jari. Kalau jari Dev Indonesia, coba 3. Coba bikin 3. Bukan angka 3, gini 3. Enggak. Iya. Di gua 4. Di gua 4 dan lu 3. Jadi standarisasinya lu. Gua standarisasi gua ya. Oke. Ya jadi dengan jari Dev Indonesia ini 4 jari ya. Kemudian kakinya masih bisa masuk dalam situ. Masuk. Untuk 181 cm LCGC ini lega. Ya masih. Bener kan? Nah. Lega kan ya. Untuk ruang kepala Oh, juga masih jauh. masih ada Dia kayak jari, dilakukan tiga jari, 4 jari di Jari lu gua lah. deh, jari gua deh. Ya 4 jari di lu, sebenarnya 3 jari di gua. Coba tegak. Iya 4 jari bener.
Gile, 4 jari. Iya, masih lega. 181 cm, ya notabene orang barat lah, orang Eropa kira-kira tingginya rata-rata segini ya. Dan Masih ini bisa gue muat suka di sih, belakang. posisi duduknya enak. Posisi duduknya enak. Recline nggak? Enggak, Nggak bisa recline. standarnya hatchback lah. Standar hatchback ya. Nggak bisa. Tapi udah segini posisi enak. duduknya masih enak. Jok depannya masih Mohon maaf, kocok. Om Jin, tolong periksain ada Isofix nggak sih? Coba geser dikit. Isofix di tipe E Nggak ada. nggak ada ya? Belum nemu ya? Buat LCGC emang udah ada. Di RS soalnya ada tuh, di RS kemarin. Oh. Yang RS ada. Penasarannya Berarti di ini tipe nggak ada S di sini. di sini nggak ada. Ada tipe E ini ada apa enggak? Nah, ini dia nih. Door trim. Hard. Hard plastik. Iya, iya. Hard plastik semua ya, masih ya. Sama seperti yang Gen 1, Gen 2 tapi belum facelift. Tapi ini hard plastiknya masih yang lumayan tebel nih. Nggak soft touch gini. Ada yang beda lagi kayaknya. Iya, nggak ada elemen silver. Nggak ada elemen silvernya di sini ya. Iya, jadi door trim door handle-nya ini menjadi full black begini. Jadi nuansanya dari atas sampai bawah jadi full black dan maintain interior ini jadi bener-bener kayak full black ya, kecuali langit-langitnya yang berwarna grey tadi ya. Kalau untuk bagasinya coba kita cek bagasinya. Untuk pembukaan bagasinya ini sudah memberikan Honda sudah memberikan kita tombol ya. Jadi bukannya bukan tuas lagi ya. Lumayan lah, ini udah cukup royal nih untuk bukannya untuk CGC. Dan di belakang sini masih temanya sesuai dengan tema yang tadi di baris kedua, yaitu tema lega. Ya, Brio memang salah satu CGC yang kalau boleh dibilang baris 2 dan bagasinya ini lega. Ini berisi laptop 17 ya, 17 inci ya, Pak? 14. 14,6, 15 inci lah kira-kira. 15 inci ini masih bisa tiduran rata di sini dan masih nyisa ruangan untuk naruh kemoceng, dan juga mungkin kalau mau ditaruhin apa namanya kunci stang di situ masih muat ya. Jadi, dan untuk ruangannya ini kalau boleh dibilang masih tenggelam habis untuk ransel, perlengkapan kamera, perlengkapan perekaman Dan ya. bisa dilipat nih. Oh iya, ini juga bisa dilipat. Kalau dilipat, Om Jin mesti keluar dulu. 1, 2, 3, tarik. Ya sayangnya lipatnya itu ya, mesti 2 tangan ya tadi ya kita ya. Dari Indonesia sendiri juga mesti bantu yang sebelah sini. Jadi memang melipatnya tidak one touch tumble. Tapi kalau dilipat nggak flat floor, tapi undakannya nggak terlalu tinggi nih. Ini sekitar 6 jari. Undakan ini sekitar 6 jari. Kalau misalnya mau bawa barang besar, sayangnya memang melipatnya tidak 60-40. Jadi kalau kita mau bawa Om Jin di kursi belakang plus bawa barang, Om Jin duduknya gimana? Kayak kemarin. Posisi duduknya di sini muncul kayak gini nih. Lu ngerjain gua ini namanya nih. Ya, tapi lumayan lah bisa nyender gitu. Iya, tapi jadi kalau misalnya kita mau bawa barang plus penumpang di belakang sini, mau nggak mau penumpang duduknya kayak begini Ya, jadinya. raja maksa dikit sih. Sayangnya nggak bisa lipat setengah-setengah soalnya ya jadinya ya. Nah, untuk bagian interior depannya, ya temanya masih agak mirip-mirip ya dengan tema yang di belakang tadi. Nomor 1 perbedaannya itu adalah full black ya. Untuk Satya DRL ini, Satya Facelift 2023-2024 ini interiornya full black. Nggak ada lagi yang aksen-aksen silver di door handle ini misalnya ya, seperti yang di Satya yang sebelum facelift. Ini semua sudah full black, dan untuk headliningnya termasuk pilar A ini sudah menjadi warna abu-abu, sebelumnya warnanya beige. Tapi lain daripada itu masih sama. Untuk setir masih menggunakan yang bahannya agak seperti karet begini ya. Ini apa sih namanya? Ya agak karet ya, belum kulit lah pada intinya ya. Dan kemudian untuk AC sudah diberikan tombol-tombol seperti ini, pengaturan yang digital, tapi belum climate control. Ini cuma pengaturan dingin atau tidak dingin aja, tapi bukan panas ya. Kemudian di sini ada max cool. Waduh, kenceng banget. Dan juga sudah ada untuk mematikan kompresor atau menyalakan kompresor. Ada arah angin. Lucunya ini Toyota sama Honda lucu ya, saling melengkapi sih sebenarnya. Untuk Honda ada arah angin, tapi tidak ada buka tutup sirkulasi, sedangkan untuk Toyota ada sirkulasi buka tutup tapi tidak ada arah angin untuk level LCGC. Kenapa demikian? Ya, lain daripada itu semua masih sama. Untuk yang tipe 2023 akhir ini ya, unit yang ini walaupun sudah facelift tapi masih mendapatkan double din audio seperti ini yang masih monokromatik begini, belum layar LCD. Audionya 4 speaker ya.
masih monokromatik begini, tapi sudah ada Bluetooth. Tapi kalau untuk yang unit 2024 yang setelah IEMS bulan kemarin, bulan Februari Maret ya, setelah IEMS itu mendapatkan LCD 7 inci yang mirip dengan yang punya Brio RS dan sudah mendapatkan koneksi ke smartphone seperti Android Auto, Apple CarPlay, dan juga masih ada Bluetooth ya, Bluetooth seperti itu. Nah, lain daripada itu masih sama, tombol-tombol sudah diberikan untuk audio dan juga untuk ganti mode, ganti next track itu atau next station seperti itu. Lain dari itu apa ya? Lega, jelas. Posisi duduk drive Indonesia di sini 176 cm, ke atasnya masih sisa 8 jari dan kaki di sana masih bisa hampir lurus. Itu notable untuk LCGC Brio. Jadi kalau untuk orang tinggi, Brio itu masih salah satu yang paling friendly ya, tall people friendly. Oke, kita langsung masuk ke bagian driving impression. Driving impression Honda Brio Satya DRL. Seperti tadi kita deal Satya DRL, kita sebut ini Satya DRL karena ini Satya pertama yang setelah facelift dapat DRL. Yuk kita usahain lewat truk itu yuk. Kenceng juga truk. Ayo. Lewatin truk. Ya, salah satu yang Drive Indonesia rasakan mobil ini itu ya, ease of use. Jadi benar-benar sesuai banget sama kemauan kita lah. Ibaratnya mau dibilang tenaganya meledak-ledak banget, enggak, tapi cukup dan responsif. Tapi kalau kita mau dia civilize, jalan santai, dia santai. Jadi ibaratnya kita mau nambah gas itu harus dengan kesengajaan. Gasnya harus lebih dalam gitu ya. Jadi halus, civilize, tapi kalau kita tambah langsung nyaut. Ini dari tadi ada guguk lewat-lewat, ngeri juga. Ya, tapi halusnya itu kalau kita udah langsamin jalan cruising gitu, halusnya itu sangat tertekankan nih beratnya. Jadi sangat berasa banget untuk Brio di kelas LCGC. Salah satu poin strongnya adalah kehalusan mesin. Ya, dan juga untuk setirnya ini juga ya mau dibilang tajam banget enggak, tapi again Brio itu nyetirnya kayak seperti kalau overextend apa ya, melebih-lebihkannya boleh dibilang kayak seperti pakai telepati lah. Tapi sesuai banget sama kemauan kita gitu loh ibaratnya nih. Untuk ditambah setir itu sesuai banget sama input setir kita seperti itu ya. Sayangnya smoothness dan responsiveness yang sesuai dengan kemauan kita itu tidak dilanjutkan sampai ke hal road noise. Kalau bicara wind noise, tolerable lah. Wind noise bicara Brio Satya DRL ini mungkin sekitar 7,5 atau 7/10, nggak terlalu terdengar lah. Ada tapi nggak terlalu terdengar. Sayangnya road noise ini, walaupun ini levelnya LCGC ya, LCGC mungkin masih bisa toleransi untuk adanya road noise, tapi kalau boleh dibilang could be better lah ya kan. Harapan Drive Indonesia adalah ketika dia facelift ke yang DRL ini mungkin bolehlah ditambah peredam sedikit di bagian seperti atas fendernya seperti itu, atau misalnya diberikan peredam, pokoknya penambahan peredam supaya road noise ini sesuatu yang glaring problem dari sejak sebelum facelift. Semoga lebih baik, tapi ternyata kira-kira sama seperti itu ya. Untuk road noise masih cukup terdengar, kalau boleh dibilang 6,5/10, 7/10 seperti itu ya. Tapi lain daripada itu yang Drive Indonesia rasakan kalau soal refinement, aside from road noise tadi ya, untuk refinement Brio itu memang selalu enak ya. Kalau boleh dibilang Brio ini misalnya ntar deh bagian kita ketemu bantingan ya, tapi Brio ini tuh ayunannya empuk. Oke lah boleh dibilang ayunannya masih terasa tapi empuk dan juga redam ya. Ntar misalnya di depan nih kita ketemu patahan-patahan jembatan yang bagian proyek ini ya. Nah ini ya, seperti di depan ada jembatan yang masih dalam tahap semi konstruksi ini misalnya, jadi masih terasa banget ya patahannya. Tapi kalau Drive Indonesia boleh bilang sejak yang facelift Gen 2 ini tuh patahannya agak lebih redam. Ini lumayan parah loh patahannya ya. Coba nih kita hajar sedikit.
tuh. Aduh, ya itu. Ya lumayan sih, enak juga untuk kelas LCGC. Noted dengan yang tadi itu patahannya berasa banget loh ya, bukan patahan yang halus ya. Ya walaupun lo paksa kebut tadi jadi bental, tapi masih enak sih mobilnya. Masih enak ya, maksudnya untuk redam kejutnya lumayan ya. Tapi kalau ayunan mungkin Om Jin berasa di belakang. Iya, belakang pas ya. stroke ke atasnya Oh, pas stroke, pas berasa gitu. Iya, iya. Pas reboundnya baru jep. Nah, Ibarat kata kalau dia ketemu patahan mungkin atau ketemu speed trap mungkin redam ya. ya menurut gua nih nilainya 7,5 lah. 7,5 per Kenyamanannya. 10 kenyamanan ya. Untuk suspensi menurut Drive Indonesia setuju dah dengan Om Jin kursi belakang bahwa untuk suspensi ini sebenarnya oke, tapi memang ayunannya masih cukup terasa. Tapi untuk patahan atau misalnya speed trap masih redam, makanya diberikan nilai 7,5 per 10. Artinya cukup nyaman ya untuk LCGC ya. Mungkin karena dia ringan juga kan. Jadi Kalau lebih ringan. mentalnya berasa. Iya betul. Ya tapi betul yang dirasakan itu untuk Brio ini karakternya empuk memang, tapi empuknya itu ayunannya terartikulasi. Cuman untuk patahan dia redam seperti itu ya untuk suspensi. Oke, kita langsung coba untuk bagian tes performa, handling dan pengereman. Tes performa untuk Honda Brio Satya Facelift DRL ya. Ada mode sport untuk gearnya. Kita full throttle dalam 1, 2, 3. Nggak berdecit ya bannya ya. Tapi setelah 4.500 dapat second win, VTEC-nya kick in. Cepet juga nih, 80, 90, 100 pengereman. Remnya again seperti tadi Drive Indonesia bilang, seperti handling dan juga gasnya, walaupun dia itu masih sedikit agak comfort ya, tapi telepatik banget, ibaratnya sesuai banget, nurut banget sama yang kita mau gitu ya. Ini kita putar balik, kemudian ada tikungan seperti ini arah baliknya ya. Ini agak sedikit gravel, kita coba bejek. Cukup traction ban ya. Walaupun memang tenaganya tidak meledak-ledak banget, tapi sangat responsif ketika ditambah gasnya. Oh, gripnya hampir nggak habis-habis. Ganti directionnya enak banget, walaupun body roll terasa sedikit. Nikmat banget ya untuk level LCGC, walaupun ada sedikit body roll, tapi again mobil ini nurut banget gitu loh. Ya untuk handling boleh dibilang Brio ini masih seekor Honda lah. Boleh dibilang biarpun di level Satyanya dia masih sangat menelan mentah-mentah faktor fun to drive, filosofi fun to drive dari seekor Honda gitu. Nurut banget sama kemauan drivernya. Dengan 1200 cc apapun dia akan berikan, ibaratnya yang semua yang anda ketika anda butuhkan, semua yang dia punya dia berikan gitu. Kita akan coba pengeremannya untuk dari 60 km per jam full brake dalam 1, 2, 3 full brake. Ya, jadi untuk ABS-nya karena memang belakangnya ini masih tromol ya. Untuk ABS-nya masih memberikan sedikit kesempatan bannya untuk lock up, untuk kunci. Tapi again untuk jarak pengeremannya masih cukup dekat ya, walaupun bukannya seperti pipinya maju. Boleh dibilang B+ lah untuk jarak pengeremannya. Sedikit, boleh dibilang sedikit cenderung dekat jarak pengeremannya seperti itu. Walaupun untuk ABS-nya masih memberikan kesempatan untuk ban lock up dan sedikit intrusif. Terasa di kaki ada getaran ABS kayak seperti itu. Oke, kita kembalikan ke mode drive. Ya. Nah, sekarang kalau kita sudah santai cruise kembali ke kota, sudah tidak lewat daerah konstruksi lagi. Daerah santai ya. Nah, Brio Satya E DRL ini, facelift ini memberikan Anda fuel consumption yang boleh dibilang cukup irit ya, walaupun memang bukan yang paling irit di kelasnya, tapi boleh dibilang cukup irit. Karena memang dia masih mempertahankan 4 silinder, jadi memang ada pesaingnya yang 3 silinder yang lebih irit. Tapi yang didapat oleh Driving Indonesia untuk penggunaan Brio Satya DRL ini, untuk yang CVT ya, untuk konsumsi BBM-nya dalam kota adalah sekitar 13,5 km per liter. Sedangkan untuk luar kotanya atau jalan tol ya, dalam hal ini dipakai di jalan tol, di reset daripada saat masuk tol, kemudian untuk keluar dihitung dari masuk tol kemudian keluar tol adalah sekitar 21 km per liter. Sehingga untuk fuel consumption kombinasinya yang didapatkan oleh Brio Satya E CVT ini adalah 15,5 sampai 15,8 lah kilometer per liter untuk penggunaan dalam kota Jakarta maupun dalam tol, seperti itu ya. Nah, untuk mendapatkan mobil yang cukup irit ini dan
linearity-nya itu bener-bener membuat mobil itu fun to drive dan juga beginner friendly ini ya, nyaman dan beginner friendly ini, itu sahabat Drive Indonesia butuh merogoh kocek berapa sih? Ya, untuk Honda Brio Satya E CVT 2024 ini ya, harga 2024 yang setahu Drive Indonesia sudah mendapatkan head unit LCD, itu dibanderol untuk CVT-nya dengan harga Rp198.300.000 untuk harga Jakarta dan Tangerang yang sudah disurvei oleh Drive Indonesia ya. Kalau untuk daerah-daerah lain mungkin berbeda dan diskon bisa ditanyakan ke dealer favorit Anda masing-masing. Nah, kalau untuk yang tipe manualnya, Satya E manual itu sedikit lebih murah. Yang tadi kan masih terlalu mepet ya dengan, oh nggak bisa putar balik, oke. Oh bisa putar balik, nggak apa-apa, lanjut aja putar balik di bundaran. Untuk yang tipe manualnya sedikit lebih murah daripada Satya E CVT, yaitu yang manualnya di harga Rp182.800.000 ya. Jadi kalau mau dibilang Brio Satya ya, yang E CVT harganya mepet banget sama yang sama 200 juta gitu ya, berarti bisa ambil yang tipe manualnya kalau memang mau sedikit lebih murah seperti itu. Nah, dengan harga yang seperti itu, Rp198,3 juta, Brio Satya facelift ini cocok untuk siapa sih? Ya menurut Drive Indonesia, Brio Satya CVT facelift ini sangat cocok untuk sahabat Drive Indonesia yang mau memiliki mobil pertama, baru belajar misalnya, tapi juga mau ease of use ya. Jadi mobil yang tidak terlalu banyak quirks, kalau boleh dibilang apa ya quirks ya, keunikan nggak dibilang aneh, tapi nggak terlalu banyak keunikan yang harus diperhatikan. Misalnya mesin 3 silinder ada getaran misalnya ya, atau misalnya sahabat Drive Indonesia kurang suka DCVT misalnya yang agak sedikit, walaupun kencang dan irit, tapi agak sedikit nyentak-nyentak di kecepatan rendah. Nah, untuk yang beginner friendly, Brio ini tidak seperti itu, smooth untuk walaupun tarikannya tidak seresponsif DCVT, tapi penggunaannya itu smooth. Dan juga kalau misalnya kita tambah gas, ya itu deliverynya itu ya ayo aja, ngikut aja gitu ya. Dan juga mesinnya itu halus, tidak takut kalau ntar berumur ada sedikit getaran-getaran masuk ke kabin gitu ya. Itu untuk Brio E-CVT tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal seperti itu ya, sahabat Drive Indonesia. Itu dia tadi Honda Brio Satya E CVT facelift ya. Kita populerkan istilah Brio Satya DRL. Satu pembaruan dari Honda Brio yang akhirnya membawa si Brio Satya ini menjadi sangat elegan dan relevan di tahun 2024 ini ya kan. Pembaruan velgnya dan juga multimedianya itu tadi ya. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan dari Drive Indonesia terkait dengan Brio Satya E CVT DRL ini. Ya, menurut sahabat Drive Indonesia, apakah worth it untuk dibeli di tahun 2024 ini? Silahkan komentar di bawah ini, atau jika ada pertanyaan-pertanyaan lain ya, boleh tanyakan di kolom komentar bawah ini ya. Kami selalu happy untuk menjawab pertanyaan Anda. Juga mohon jangan lupa untuk tekan jempol ke atas apabila Anda menyukai video ini, subscribe ke channel Drive Indonesia, dan follow Instagram Drive Indonesia apabila belum. Terima kasih sudah menonton dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Dadah!